Pada siang hari ini saya akan membawakan makalah yang berjudul Mempertahankan iman dengan sungguh. Sedikit blackout, kenapa? Karena sehari ini saya telah mendengarkan materi dengan tema yang sama. Pertama-tama Saudara Bonar berbicara tentang guru palsu. Kemudian Saudara Adi juga temanya tentang guru palsu. Dan sekarang saya hanya akan memberikan kesimpulan sebetulnya dari dua khotbah yang telah disampaikan sebelumnya. Karena hal-hal itu juga yang akan diulang di saat saya nanti presentasikan makalah ini. Tapi saya juga bersyukur. Saya percaya setelah kita pulang dari seminar ini, tema guru palsu pasti yang paling diingat. Sudah diulang 2 kali, pasti paling ingat tema guru palsu. Oke. Mempertahankan iman dengan sungguh. Ini adalah tema yang diberikan oleh panitia seminar kepada saya untuk dibawakan. Saya nggak tahu alasannya apa. Apakah karena memang di Bandung itu banyak ajaran palsu, ataukah karena memang dilihat lebih gampang goyah jemaat di Bandung, makanya saya diberikan tema ini, mempertahankan iman dengan sungguh. Saudara, iman harus dipertahankan dengan sungguh. Implikasinya, ada kemungkinan iman dapat jatuh. Dan inilah yang dituliskan oleh Yudas. Dia menguatkan saudara-saudara yang terkasih supaya mereka mempertahankan imannya. Ini bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh beberapa sekte dalam kekristenan yang mengatakan bahwa iman itu sebetulnya gak bisa jatuh. Karena apa? Karena iman yang telah diberikan oleh Kristus akan dipelihara oleh Roh Kudus. Seperti itu. Tetapi kita perlu lihat dari isi surat Yudas ini, siapakah orang-orang yang perlu mempertahankan imannya dengan sungguh. Di sini ada beberapa list orang-orang yang seharusnya mempertahankan imannya dengan sungguh. Kalau mau melihat lebih lengkap, silakan lihat di bukunya. Yang pertama dikatakan saudara-saudara yang terkasih. Saya bayangkan seorang yang jauh di sana mengirimkan surat menyebut saya terkasih. Suatu perasaan yang begitu mesra dari seorang saudara kepada saudara yang lain. Bukan hanya kepada pacar, tetapi kepada saudara di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih. Pertanyaannya seperti ini. Apakah kita memiliki perasaan yang sama terhadap saudara-saudara kita juga yang ada di sini? Yudas memiliki perasaan kasih yang begitu kuat kepada saudara-saudaranya, makanya dia kirimkan dorongan dan nasihat supaya mereka mempertahankan iman yang teguh. Siapa lagi yang akan harusnya mempertahankan? Dikatakan di sana mereka yang terpanggil. Kita tahu maksud dari yang terpanggil itu apa. Dalam kitab 2 Tesalonika dikatakan orang-orang Kristen dipanggil melalui berita Injil. Berarti mereka yang terpanggil adalah orang-orang yang telah mendengar berita Injil dan memberikan respon terhadap panggilan Tuhan melalui berita Injil tersebut. Juga dikatakan mereka yang dikasihi dalam Allah Bapa. Ini cukup menarik karena dalam terjemahan lain dikatakan di sana dikuduskan, sanctified. Orang-orang Kristen yang sudah terpanggil dikuduskan dalam Allah Bapa.
Mengapa? Allah itu kudus. Dia tidak mungkin bersekutu dengan sesuatu yang tidak kudus. Karena itu, dia perlu menguduskan orang-orang yang telah merespon panggilannya. Kita semua di sini adalah orang-orang kudus. Dan kita dikuduskan dalam iman kita kepada Allah. Lalu dikatakan juga, mereka yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ada yang menuliskan dipelihara untuk Yesus Kristus, ada yang menuliskan dipelihara oleh Yesus Kristus, beberapa terjemahan. Tetapi dalam terjemahan baru Indonesia 2 dikatakan dipelihara untuk Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa orang Kristen dan kita semua di sini dipelihara untuk Yesus Kristus? Kristus adalah kepala dari jemaat. Dia adalah kepala dari tubuh itu sendiri. Dan sebagaimana manusia harus memelihara tubuhnya, demikian juga sang kepala seharusnya memelihara tubuhnya sendiri juga. Orang-orang yang dikuduskan harus dipelihara dalam tubuhnya, yaitu jemaat Tuhan. Dan kita sekarang dipelihara oleh Allah untuk Yesus Kristus, si kepala tubuh, sang kepala tubuh. Dalam ayat 3 dikatakan bahwa orang-orang yang harus mempertahankan iman yang teguh ini adalah mereka yang telah memiliki keselamatan bersama. Dalam terjemahan Inggrisnya, common salvation. Apakah memang ada yang berbeda? Galatia 1, 6-9 menyatakan ada orang-orang yang memberitakan Injil yang lain. Bila ada yang percaya terhadap Injil yang lain, tentunya mereka memiliki iman yang lain. Dan ujung-ujungnya dalam tanda kutip, keselamatan yang lain. Keselamatan yang tidak sama. Keselamatan yang tidak sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang dikirim surat oleh Yudas. Terakhir, siapakah orang-orang yang seharusnya mempertahankan iman yang kudus ini? Dengan sungguh, mereka yang kudus. Saudara, dikatakan di sana bahwa mereka telah mendengarkan Injil yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Pertanyaannya seperti ini, duluan mana Injil itu sampai kepada orang kudus? Berarti orang-orang ini kudus dulu, baru Injil itu diberitakan. Ataukah respon terhadap Injil ini yang membuat orang-orang ini menjadi kudus? Beberapa komentar ini mengatakan yang kedua. Respon terhadap Injil inilah yang membuat akhirnya orang-orang yang mendengarkan berita Injil menjadi kudus. Jadi itulah orang-orang yang seharusnya mempertahankan iman yang sungguh itu. Orang yang dikasihi, orang yang terpanggil, orang yang dikuduskan, yang mendapatkan berita Injil yang sama dan juga memiliki keselamatan yang sama. Pertanyaannya, apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah kita termasuk sebagai orang yang terpanggil, merespon panggilan Injil, dikuduskan, dan tetap menjaga kekudusan itu sendiri? Apakah kita termasuk orang yang telah mempertahankan iman karena kekudusan kita, dan sekarang pun terus mempertahankan iman? Saudara Victor dalam khotbahnya tadi menegur saya secara tidak langsung. Salah satu pelajarannya menyatakan seperti ini, bahwa seorang Kristen itu seharusnya menantikan kedatangan Tuhan. Mengingatkan saya kembali, beberapa waktu yang lalu ketika saya belajar di sekolah, itu sebetulnya sudah diajarkan. Tetapi kembali lagi diingatkan bahwa seorang Kristen yang sejati akan menantikan kedatangan Tuhan. Dia menunggu waktu Tuhan itu datang.
Karena saat itulah berakhir masa tugas yang di bumi, dan saat itulah dia berhak mendapatkan mahkota kebenaran itu. Tetapi saya tidak merasa layak untuk menantikan kedatangan Tuhan, karena berkacamata terhadap diri sendiri. Apakah saya memang layak untuk masuk dalam kerajaan surga dengan apa yang saya pikirkan, saya perbuat, atau yang saya katakan di saat-saat ini? Kadang-kadang saya tidak merasa pantas menghitung diri sendiri. Pertanyaannya, saudara-saudara juga apakah merasa pantas untuk menantikan kedatangan Tuhan? Atau sebetulnya kita pun takut menantikan kedatangan Tuhan? Karena pada saat penghakiman nanti, kalau kata sekte lain, agama lain, hukuman kita itu lebih berat dari pahala kita. Hanya orang-orang yang siaplah, hanya orang-orang yang menjaga kekudusannya lah yang berhak menantikan kedatangan Tuhan. Kita perlu berkaca sama diri kita sendiri. Mempertahankan iman dengan sungguh, pertanyaan kedua, dari siapa? Kalau ini adalah peperangan dan kita harus mempertahankan sesuatu, pertanyaannya, musuh kita siapa? Dari siapa kita harus bertahan dalam peperangan iman ini? Yudas menuliskan seperti ini. Dikatakan ada orang-orang yang telah menyelusup dalam ayat 4. Dalam kitab Kisah Rasul, Paulus mengingatkan penatua bahwa dari antara mereka akan muncul guru-guru palsu itu sendiri. Paulus hanya mengingatkan akan muncul, tapi kalau di sini dikatakan menyelusup, bagaikan mata-mata menyelusup ke benteng musuh. Dia datang memang untuk menghancurkan musuhnya. Mereka menyelusup. Di situ gambar domba yang di dalamnya ada serigala itu begitu imut. Saya setuju dengan saudara Victor tadi mengatakan bahwa gambaran iblis itu harusnya nggak boleh serem kalau iblis punya pikiran yang cerdas. Dia akan tampilkan iblis itu dengan iblis yang imut-imut, Casper misalnya kan. Jangan Lucifer yang ditampilkan, tapi Casper. Akhirnya kita nggak takut. Iblis akhirnya dikemas dalam parodi. Orang begitu bangga memakai horn devil. Kalau teman saudara-saudara pernah tahu, ada yang disebut dengan horn devil. Itu yang suka dipakai remaja-remaja sekarang, tanduk iblis. Mereka begitu bangga memakai itu, mengasosiasikan dirinya terhadap iblis. Begitu bangga. Itulah cara iblis bekerja, melalui sesuatu yang tampaknya gaul gitu loh. Seperti itu. Dan terhadap hal-hal tersebutlah kita harus mempertahankan iman kita dengan sungguh. Lalu yang kedua dikatakan ada mereka yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Saudara, ayat ini tidak berbicara tentang takdir untuk personal manusia, pribadi manusia. Ayat ini berbicara tentang kelompok manusia, kelompok tertentu yang memang telah ditentukan untuk dihukum. Sama seperti kita adalah kelompok yang telah ditentukan untuk masuk dalam surga, ada juga kelompok lain yang ditentukan untuk masuk dalam neraka. Kelompoknya bukan pribadi lepas pribadinya. Siapakah kelompok yang telah ditentukan akan dihukum? Adalah mereka yang melawan kekuasaan Allah. Itulah kelompok yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Dan orang-orang seperti itulah yang masuk menyelusup ke dalam jemaat untuk membuat mereka beralih dari iman yang telah disampaikan oleh orang-orang kudus. Lalu dikatakan di sana ada mereka yang fasik. Mereka yang fasik dalam bahasa asing itu ungodly men, orang yang tidak bertuhan. Kalau dalam perjanjian lama disebutnya orang-orang dursila.
orang yang begitu jahat, yang hanya mencari keuntungan sendiri, yang mencari hawa nafsu sendiri, pemuasan hawa nafsu sendiri. Dan orang-orang seperti itulah masuk ke dalam jemaat untuk menggoyah iman jemaat. Lalu di sana dikatakan mereka yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Saudara Adi tadi katakan bahwa orang-orang tersebut, guru-guru palsu tersebut sebetulnya tahu bahwa hidup mereka telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Karena mereka mengerti tentang pelajaran-pelajaran yang diberikan di dalam jemaat. Tetapi pengetahuan tersebut tidak merubah mereka. Malah pengetahuan itu diselewengkan demi keuntungan hidup mereka. Mereka menyalahgunakan kasih karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka. Lalu saya dikatakan ada orang-orang yang melampiaskan hawa nafsu. Di sini tidak berbicara tentang hawa nafsu yang berhubungan dengan immoralitas seksual, tapi berhubungan dengan keserakahan. Mereka membuat orang-orang merogoh kantongnya untuk membiayai pekerjaan mereka. Mereka merampok jemaat, kalau kata Dr. Stephen Tong seperti itu, pendeta yang merampok jemaat. Lalu ada juga dikatakan mereka yang menyangka Kristus sang penguasa dan Tuhan. Di dalam jemaat, kepala jemaat adalah Kristus. Tetapi nanti di ujung kita melihat bahwa mereka berusaha mengambil posisi tersebut dan membuat dirinya menjadi penguasa di dalam jemaat, hendak memerintah anggota jemaat dan membuat Kristus dipinggirkan. Mereka berusaha menyangkal kuasa Kristus di sana. Pertanyaannya kembali, apakah dari list yang begitu banyak ini ada yang menyangkut kepada diri kita? Adakah dari diri kita di sini yang mencoba mengambil keuntungan dari jemaat? Jangan-jangan kita adalah bagian dari yang disebutkan sebagai guru palsu. Dari siapa? Dikatakan dari mereka yang bermimpi-mimpian. Saudara-saudara, kata bermimpi-mimpian di sini menunjuk kepada orang-orang yang hidup dalam ilusi. Seorang komentator menuliskan seperti ini: orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu hidup dalam ilusi, di mana mereka tidak lagi mau percaya bahwa Allah akan menghakimi hidup mereka. Hidup dalam ilusi. Mereka tidak takut lagi kepada Allah yang menguasai langit dan bumi ini, dan yang pada suatu hari nanti akan memberikan hari penghakiman tersebut. Mereka berimajinasi bahwa hidupnya akan baik-baik saja. Ini membuat saya berpikir, kalau guru-guru palsu berilusi pada saat itu, guru-guru palsu sekarang pun pasti berilusi pada saat ini. Pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita pun berilusi dalam kehidupan kita sekarang? Sedikit melebar. Orang Kristen melihat diri sendiri kadang-kadang hidup dalam ilusi. Kita percaya bahwa ada hari penghakiman, ada surga dan ada neraka. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak menunjukkan diri kita sedang mengejar surga atau menjauhi neraka. Ilusi yang sama. Tidak mau melakukan perintah Tuhan, itu kan sama saja menjauhi surga dan mendekat kepada neraka. Ilusinya di mana? Ilusinya kita masih berpikir bahwa kita tetap akan masuk surga. Itu ilusinya. Berpikir bahwa hidup baik-baik saja. Berpikir bahwa apa yang telah saya lakukan selama ini sudah cukup. Itu
ilusinya. Ilusi percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Dia bisa melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi kita berani berbuat dosa, tidak pernah berpikir Allah melihat yang kita lakukan. Itu ilusi. Ilusi iman. Orang-orang ini juga memiliki ilusi seperti itu. Mereka mengajarkan ajaran palsu. Mereka mencoba mengalihkan iman anggota jemaat dan berpikir Allah tidak tahu, Allah tidak akan menghukum mereka, dan mereka akan baik-baik saja. Itulah mimpi-mimpi mereka. Kemudian dikatakan bahwa mereka mencemarkan tubuh. Kembali lagi saudara, hal ini tidak berbicara tentang imoralitas seksual, tidak berbicara tentang hal itu. Tetapi mencemarkan tubuh mereka dikondisikan kepada pilihan hidup mereka yang menjauhi kekudusan. Dan mereka mengajarkan kepada anggota jemaat untuk menjauhi kekudusan. Kita perlu ingat bahwa pada zaman itu ajaran gnostisisme, gnotis, itu begitu kuat. Dan salah satu yang disangkal mereka adalah keilahian Kristus. Mereka katakan bahwa kami ini begitu pintar. Tubuh kami terpisah dengan jiwa dan roh kami. Jadi tidak apa-apa apabila tubuh ini berbuat dosa, selama roh atau spiritualitas kami itu benar. Karena tubuh itu hanya materi yang akan hilang, roh itulah yang kekal. Jadi tidak apa-apa, silakan berbuat dosa, karena roh itu sendiri sudah diselamatkan sebetulnya. Tubuh ini hanya kemah saja. Itu gnotis. Dengan cara itulah mereka mencemarkan tubuh. Seperti itu. Dan orang-orang inilah yang disinyalir sebagai guru palsu. Dari siapa yang berikutnya? Mereka yang menghujat semua yang mulia di sorga, segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dasar pemikirannya adalah mereka hidup di dalam ilusi. Berpikir tahu, tetapi sebetulnya tidak tahu apa-apa. Akhirnya mereka membuat ajaran-ajaran tertentu dalam batas pengetahuan mereka tersebut. Itulah ilusinya. Mereka berani mengatakan bahwa Allah itu begini, Allah itu begitu. Mereka berani katakan bahwa Yesus itu begini, Yesus itu begitu. Tetapi sebetulnya mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar. Itu arti kata menghujat, blaspheme itu sendiri. To speak evil, seperti itu. Berkata sesuatu yang tidak benar atau berkata sesuatu yang jahat tentang sesuatu hal. Mereka menghujat semua yang mulia di surga dan juga hal-hal yang tidak mereka ketahui. Bagaimana mereka menghujat yang tidak mereka ketahui? Bukankah seharusnya kita menghujat sesuatu yang kita ketahui? Karena dengan demikian kita bisa tahu apakah memang itu salah atau benar. Mereka menghujat. Dan dikatakan mereka yang hidup dengan naluri kebinatangannya. Saudara, bagaimana cara hidup binatang? Tadi ada babi pakai boot, seperti itu ya. Saudara, ada babi yang pakai boot, menarik. Dan dia melalui kubangan, kan gitu ya. Padahal babi itu sendiri sebetulnya suka dengan kubangan. Ini berarti benar-benar babi yang jijik dengan kubangan. Mungkin itu maksudnya babi yang tidak mau kembali ke kubangannya. Masalahnya kalau dia melewati kubangannya, dia pakai boot supaya jangan terkena kotoran itu sendiri. Itu ilustrasinya bagus sekali. Bagaimana dengan binatang? Orang yang hidup dengan naluri kebinatangannya mengandalkan apa yang ada dalam tubuhnya. Seorang manusia mengandalkan naluri kebinatangannya berarti mengandalkan kedagingannya. Mereka menghitung segala sesuatu berdasarkan indera, kelima indera yang ada dalam tubuh manusia. Mata, telinga, hidung, kulit,
dan lidah. Seperti itu. Akhirnya hidup pun seperti binatang. Binatang yang hanya mengandalkan naluri dan instingnya. Binatang tidak perlu memikirkan hal-hal kekal di surga. Tidak perlu. Binatang tidak perlu memikirkan untuk mengasihi saudaranya. Tidak perlu. Yang dia perlukan adalah memenuhi kebutuhan biologisnya. Berdasarkan naluri kebinatangan tersebut, mereka hidup di dalam jemaat. Dari siapa? 3 poin terakhir ini, mereka yang penuh hawa nafsu seperti Kain. Saudara, ketika Kain ditolak persembahannya dan hawa kecemburuan dan amarah mulai timbul di dalam hatinya, Tuhan memperingatkan dirinya. Apa yang kamu pikirkan? Lihat, dosa sudah mengintip. Dikatakan, dosa sudah mengintip. Tuhan sudah peringatkan, dosa sudah mengintip dan kamu harus berkuasa atasnya. Dikatakan seperti itu. Tetapi apa langkah yang dipilih oleh Kain? Dia tetap menuruti hawa nafsunya dan kemudian membunuh Habil. Ini bukan main-main. Yang telah memperingatkan itu Allah. Allah yang telah berkata kepadanya untuk mencegah dia berbuat dosa. Tetapi dia menuruti hawa nafsunya. Dia tidak bisa menahan kemarahannya, kecemburuannya. Dia tetap memaksakan dirinya membunuh Habil. Kain. Bagaimana dengan kita? Setiap minggu kita mendapatkan perintah dan larangan melalui renungan ataupun melalui kelas Alkitab. Dan mungkin dari beberapa anggota jemaat di sini setiap hari mengkhususkan dirinya untuk membaca firman. Dan biasanya juga di sana terdapat larangan dan perintah. Tuhan berbicara langsung kepada kita. Tetapi apakah kita hidup dalam ilusi? Baca, ya tinggal baca. Larangan atau perintah pun diabaikan. Seperti itu. Lalu dikatakan ada mereka yang mengejar upah seperti Bileam. Saudara, Bileam itu tidak hanya bersalah karena mengejar upah yang ditawarkan oleh Balak. Dia bahkan mendorong umat Israel untuk berzina dengan perempuan-perempuan Kanaan, perempuan-perempuan Moab dan perempuan-perempuan Midian. Mereka mendorong orang-orang untuk berbuat dosa, sama seperti Bileam juga mendorong umat Israel untuk berbuat dosa. Demikian juga guru-guru palsu ini. Dan ujung-ujungnya duit. Mereka tahu apabila orang-orang ini melakukan apa yang mereka perintahkan, mereka akan mendapatkan keuntungan. Pada zaman abad mula-mula ada yang disebut dengan pelacur-pelacur bakti. Ketika kami ke Museum Alkitab, di sana dijelaskan sebetulnya apa sih pelacur-pelacur bakti itu sendiri. Mereka menyembah Dewi Diana. Kalau dalam zaman Tuhan Yesus pada saat itu, mereka menyembah Dewi Diana. Dewi Diana ini dewi kesuburan, dan para petani datang untuk meminta supaya Dewi Diana memberkati lahan pertaniannya. Seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan berkat dari Dewi Diana ini, mereka harus melakukan hubungan seks seperti itu. Dan di saat melakukan hubungan seks, mereka percaya bahwa benih yang keluar itu, itulah yang nanti akan memberkati tanah mereka. Dan pelacur-pelacur bakti ini dibayar.
oleh orang-orang petani yang membawa persembahannya ke kuil-kuil Dewi Diana. Ada juga ahli yang mengatakan seperti ini, bahwa perbuatan mereka di kuil itu akan mengganggu Dewi Diana dan pasangannya, sehingga akhirnya para dewi dan dewa ini akan melakukan hubungan antar dewa yang keluarnya adalah pemberkatan kepada tanah mereka. Tapi ini dalam budaya Romawi dan Yunani diajarkan hal-hal seperti itu dalam pengajaran Romawi dan Yunani. Mencari keuntungan dari uang yang diberikan, dan yang mereka lakukan pun menghabiskan hawa nafsu. Lalu mereka yang haus akan kekuasaan dan tidak menghormati otoritas yang ada seperti Korah. Dalam Perjanjian Lama ada cerita tentang Korah, Datan, dan Abiram. Mereka boleh dibilang pemimpin-pemimpin umat yang meragukan kepemimpinan Musa. Siapa Musa itu? Emang cuma Musa doang yang bisa jadi pemimpin? Kami juga bisa, kami juga punya anak buah, kami juga punya suku dengan sekian ribu orang. Kenapa kami juga tidak bisa jadi pemimpin? Mereka haus akan kekuasaan, dan mereka menolak otoritas yang telah ditetapkan di bangsa tersebut. Musa adalah pemimpin bangsa, dan mereka merasa levelnya sama dengan Musa dan harus bersama-sama memimpin. Haus akan kekuasaan. Jadi inilah orang-orang yang berusaha untuk mengalihkan iman jemaat pada saat itu. Orang-orang yang hidup dengan hawa nafsunya, yang berusaha mengambil keuntungan dari jemaat. Yang ketiga, bagian ketiga, mengapa kita harus mempertahankan iman dengan sungguh? Saudara, seseorang bila kalah dalam perjuangan, ujung-ujungnya kalah. Tetapi dalam kasus ini, kalah dalam perjuangan mempertahankan iman, hasilnya adalah kebinasaan. Umat Israel dikeluarkan oleh Allah dari Mesir karena kasih karunia-Nya. Tetapi di tengah perjalanan mereka memberontak kepada Allah, mereka bersungut-sungut. Akhirnya generasi pada saat itu, generasi yang bersungut-sungut harus musnah. Hanya sedikit, sekitar 600.000 orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan karena ketidakpercayaan mereka. Lalu para malaikat, tadi saudara benar sedikit ya menyinggung tentang malaikat, karena dia mengatakan terserah apapun teori tentang malaikat, saya hanya mengambil pelajarannya. Nanti kita akan singgung sedikit tentang malaikat itu sendiri berdasarkan tradisi. Tapi di sini katakan bahwa para malaikat itu keluar dari batas-batas kekuasaan mereka. Nanti akan kita lihat apa yang disebut sebenarnya batas-batas kekuasaan itu sendiri. Yang pasti, malaikat melawan perintah Allah. Lalu yang ketiga dikatakan seperti para penduduk Sodom dan Gomora. Pelajaran yang bisa kita ambil dari para penduduk Sodom dan Gomora adalah mereka melakukan immoralitas sesama jenis. Mereka tidak mempedulikan bahwa mereka telah diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki dan perempuan, dan bagaimana seharusnya hidup sebagai laki-laki dan perempuan. Sudah dikasih yang begitu baik, mereka memilih yang tidak baik. Lalu ada seperti Kain yang dapat hukuman, juga seperti Bileam dan seperti Korah. Mereka semua ini mendapatkan kebinasaan. Ini pelajaran bagi kita. Jika kita pun berlaku seperti guru-guru palsu ini, dalam satu poin itu saja, kebinasaan akan menantikan kita di ujung. Karena itu, jika kita tidak menjaga diri kita,
menantikan hari Tuhan itu sebenarnya menantikan hukuman sebetulnya. Sekilas mengenai malaikat, tradisi menuliskan banyak hal tentang malaikat. Kitab pseudepigrafa atau kitab-kitab palsu, diantaranya adalah kitab Henokh, menuliskan bagaimana malaikat ini jatuh. Sebenarnya kita bisa lihat dalam Kejadian 6, dikatakan tentang anak-anak Allah itu tertarik kepada anak-anak manusia, kemudian menghampiri. Lalu di sana dikatakan ada generasi raksasa, Nephilim itu sendiri. Inilah yang disebut oleh kitab-kitab tradisi maupun pseudepigrafa ini saat dimana malaikat melanggar batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan Allah. Pemimpinnya di sana Satanael pemimpinnya. Hasil persetubuhan mereka antara anak Allah ini dalam tanda kutip malaikat dengan orang-orang di bumi adalah Nephilim yang disebut dengan raksasa-raksasa, tapi beberapa terjemahan menuliskan dengan gerombolan. Itu kalau tidak salah saudara Timbul yang ngajar ya, gerombolan Nephilim itu sendiri. Dan diceritakan terjadi pertempuran antara raksasa-raksasa ini dengan anak-anak manusia, dan anak-anak manusia memenangkan pertempuran tersebut. Tapi saudara-saudara perlu diperhatikan, ini adalah kitab pseudepigrafa, berbicara tentang tradisi yang dipercaya pada saat itu. Lalu di sana berbicara tentang Mikael, yang dikatakan dalam kitab Yudas itu penghulu malaikat. Cerita tentang penghulu malaikat bisa dilihat di buku seminar ini. Umat Yahudi percaya ada 7 penghulu malaikat. Penghulu malaikat ini bertugas untuk membantu Allah. Di situ dituliskan ada Uriel, malaikat pembawa kedamaian dan pengetahuan. Ada Rafael, malaikat penyembuhan. Ada Raguel, malaikat keadilan dan harmoni. Ada Mikael, malaikat pelindung. Ada Saragaitz atau Sariel, malaikat kematian. Ada Gabriel, malaikat pembawa pesan. Ada Remiel, malaikat harapan dan penutur. Inilah para penghulu malaikat. Tapi kembali lagi, ini dituliskan dalam kitab Henokh 1, pseudepigrafa, kitab-kitab palsu. Sekilas tentang malaikat. Jadi saudara, orang-orang yang dikatakan sesuai konteks dan bicara dalam kitab Yudas menuju kepada guru-guru palsu. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa kadang-kadang kita terlalu sering menunjuk terlalu cepat seorang guru palsu. Mungkin kita perlu perhatikan poin-poin yang telah dibicarakan itu. Kadang-kadang guru palsu bukan hanya ditentukan oleh ajarannya dalam tanda kutip yang palsu, tapi perlu kita perhatikan sikap, karakter, dan juga motivasinya di belakangnya. Mungkin kita ingat yang namanya Apolos dalam Kisah Rasul pasal 18. Dia mengajarkan dalam tanda kutip setengah kebenaran. Bila guru palsu hanya dihitung dari parameter ajaran palsu, seharusnya Apollo itu sudah termasuk dalam guru palsu, karena dia hanya mengajarkan ajaran yang tidak lengkap, setengah kebenaran. Tetapi apa yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla? Mereka datang kemudian membawa Apollo untuk diterangkan kebenaran yang belum Apollo tahu. Paulus tahu seperti itu. Motivasinya benar. Dia begitu bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi setengah kebenaran yang dia tahu. Bila hanya parameternya adalah ajaran palsu, ajaran Apollos seharusnya termasuk dalam ajaran palsu. Kalau hitungannya seperti itu, karena tidak lengkap. Tetapi melihat karakter dan motivasinya, dia tidak bisa dimasukkan dalam ajaran palsu. Kita harus berhati-hati bila terlalu cepat menunjuk orang lain sebagai guru palsu tanpa memperhatikan motivasinya, karakternya, dan hal-hal lain yang terdiri yang dalam bisnis tadi. Itu saja yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya.